Di tengah pesta mewah kalangan elit, tempat setiap langkah diukur dengan gengsi, seorang petugas kebersihan miskin tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Hanya karena menumpahkan nampan berisi gelas, dia dihina oleh sang tuan rumah, miliarder sombong, di depan ratusan pasang mata. Dengan nada congkak, pria itu menantangnya, "Kalau kamu berani menari waltz di depan semua orang, aku akan menikahkanmu dengan anakku." Semua mengira dia akan menangis dan lari, tapi tidak. Beberapa menit kemudian seluruh aula menjadi sunyi menyesakkan. Tak ada yang menyangka masa lalu sebenarnya dari gadis itu, dan apa yang terjadi setelahnya menjadi pembalikan paling mengejutkan yang pernah disaksikan kalangan kaya. Lampu gantung kristal berkilauan memantulkan meja panjang berlapis tapla putih bersih, denting gelas berpadu dengan tawa para tamu bergaun dan setelan jas di gala amal terbesar tahun ini, disponsori oleh Pramesti Group, di ballroom megah Hotel Keraton Zamrud. Dari para pria berjas rapi hingga ibu-ibu bersyal bulu rubah, semua membawa aura kekuasaan dan kesombongan. Di sudut dekat meja layanan, Alia Pramesti membungkuk membereskan gelas anggur bekas, tangannya gemetar karena lelah, keringat membasahi seragam biru pudar. Dia mengangkat gelas-gelas itu dengan hati-hati, melangkah ringan seolah takut mengusik udara penuh gengsi di ruangan itu. Dari tengah aula, suara pria berat menggema menutupi musik lembut orkestra. "Putraku Rizky Mahendra sudah dewasa," kata Aditya Mahesa, ketua Pramesti Group, sambil mengangkat gelas sampanye dengan tatapan penuh angkuh. "Dan malam ini aku umumkan, siapapun yang bisa membuat hatinya bergetar, akan kupertimbangkan menjadi menantu." Tawa sopan menggema bersama tepuk tangan otomatis. Tapi saat itu juga, sebuah suara kaca pecah terdengar. Semua mata beralih pada Alia Pramesti yang menjatuhkan gelas. Udara menegang. Aditya Mahesa menatap sinis, "Petugas kebersihan, kalau kamu bisa menari waltz dengan tepat, aku akan menikahkanmu dengan anakku." "Bagaimana?" Tawa besar pecah. Sebagian menutup mulut di balik kipas, sebagian berpaling untuk menahan rasa canggung. Tak ada yang berani menentang Aditya Mahesa, pria yang bisa mengubah arah kesepakatan hanya dengan satu anggukan. Rizky Mahendra, pria muda berjas rapi, memerah dan maju mendekati ayahnya, berbisik, "Ayah, hentikan, ini keterlaluan." Tapi Aditya Mahesa hanya menepuk bahu anaknya dengan tawa puas. "Hanya lelucon, Nak, semua orang butuh hiburan." Di sisi lain, Sari Handayani, istrinya, berdiri dengan gelas anggur di tangan, senyum setengah terpaksa. Tidak semua orang bisa menari waltz, jangan terlalu keras pada orang lain. Tak seorang pun menyadari bahwa Alia Pramesti tetap diam, tegak dengan tatapan tenang walau seluruh aula menatapnya. Seorang pelayan muda hendak membantu membersihkan pecahan kaca, tapi Alia menggeleng. Ia memungut serpihan itu dengan tangan kosong, darah menetes, namun tak ada rintihan. Aditya Mahesa menyipitkan mata. "Diam? Takut, ya?" Musik berhenti, semua menunggu reaksinya. Alia Pramesti menghapus darah dari celemeknya dan berkata dengan suara datar namun tegas, "Kalau aku menari lebih baik dari Sari Handayani, apakah Tuan akan menepati janji?" "Benar akan menepati janji itu, bukan?" Suasana hening menyelimuti seluruh aula. Aditya Mahesa tertawa keras, "Baiklah, mari kita mulai permainan ini." Para tamu bersiap, sebagian berbisik, "Dia gila? Ingin terkenal mungkin." Tapi semua tetap diam, menunggu, karena mereka ingin tahu apa yang bisa dilakukan perempuan miskin yang baru saja dihina. Rizky Mahendra menatap Alia Pramesti dengan cemas, "Kamu yakin?" "Ayahku bukan orang yang menepati janji." Alia menatapnya lembut dan menjawab pelan, "Terima kasih, tapi aku tidak menari untuk menikah dengan siapapun. Aku menari untuk mengambil kembali suara yang baru saja dirampas dariku." Di sudut aula, seorang pria berambut perak meletakkan walkie-talkie lalu melangkah ke arah Pak Darmawan, kepala keamanan hotel. Matanya berkilat, tangannya gemetar menahan emosi. "Kamu? Alia Pramesti, bukan? Dulu orang-orang pikir kamu sudah tiada." Alia hanya tersenyum tipis, mereka pikir begitu karena mudah lupa. Pak Darmawan menepuk bahunya dengan mantap, "Aku akan merekam semuanya, biarkan dunia tahu siapa kamu." Lampu kristal mulai berputar lembut, DJ menyiapkan musik, sementara suara Aditya Mahesa bergema, seperti pembawa acara yang puas dengan leluconnya. "Siap semua? Kalau kamu berhenti setengah ketukan, kamu harus berlutut dan membersihkan lantai ini di depan semua orang." Alia Pramesti melangkah ke lantai dansa. Tak ada tepuk tangan, hanya tatapan ratusan mata menancap ke arahnya. Angin dingin dari pendingin udara menerpa bahunya, tapi dia tak bergeming. Di bawah cahaya lampu kristal,
dia menarik napas panjang. Dia tahu, dia berdiri di sana bukan untuk dipuji, melainkan agar mereka yang pernah menertawakan harus diam. Musik waltz mulai mengalun. Malam itu, lantai dansa bukan lagi panggung kaum kaya, melainkan garis pemisah antara kekuasaan dan martabat, antara lelucon dan pilihan hidup. Setiap langkah Alia menjadi batas antara penghinaan dan kebangkitan. Musik 3 ketukan mengisi udara, berbisik bersama rasa ingin tahu dan keraguan di mata para tamu. Ia berdiri di bawah cahaya, tanpa gaun malam, tanpa sepatu hak tinggi, hanya seragam petugas kebersihan lusuh, sepatu olahraga usang, dan tangan berdarah karena pecahan kaca. Segalanya tampak timpang, tapi ada satu hal yang tak bisa diukur, ketenangannya. Sorot matanya menatap lurus, seperti seseorang yang telah menari di panggung sejati berkali-kali. Pak Darmawan berdiri di dekat sistem suara, menggenggam walkie-talkie, hatinya bergejolak. Dia teringat gadis itu, Alia Pramesti, dahulu kebanggaan Akademi Seni Nasional. Di usia 17 tahun dia tampil di 4 negara Eropa, di usia 18 memenangkan penghargaan penari muda berbakat di Festival Tari Internasional Polandia. Namun kecelakaan itu menghancurkan segalanya. Berita menyebut dia lumpuh separuh tubuh setelah jatuh dari panggung ke ruang teknik. Ada yang bilang dia meninggal, ada yang bilang hidup tapi tak sadar, tak ada yang tahu pasti. Dan kini, dia berdiri di depan mata mereka, hidup, nyata, menantang dunia. Musik naik menuju klimaks. Alia memejamkan mata sejenak, lalu melangkah. Langkah pertama pelan tapi pasti, tubuhnya berputar, lengannya mengembang seperti sayap burung. Tanpa pasangan, ia menari sendiri, namun setiap gerakan adalah percakapan sunyi antara dirinya dan takdir. Tangannya menari mengikuti irama lalu kembali memeluk udara, seolah memeluk masa lalu yang hilang. Tak seorang pun lagi peduli pada seragam lusuhnya. Mereka hanya melihat satu hal, jiwa yang sedang menari. Atau mungkin lebih tepatnya, itu adalah sebuah jiwa yang sedang bercerita melalui tubuhnya. Di sudut aula, Rizky Mahendra terdiam. Belum pernah dia melihat waltz aneh dan seindah itu. Tidak sempurna secara teknis seperti yang diajarkan ibunya, Sari Handayani, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang menahan napas, seperti bisikan di tengah badai, seperti retakan lembut pada dinding dingin. Tatapannya bertemu mata ibunya, yang menggenggam gelas anggur dengan erat, wajah tanpa ekspresi namun lehernya memerah, tanda khas ketika merasa terhina atau terancam. Alia Pramesti berputar, tumitnya meluncur senyap di lantai seperti air. Saat musik mencapai akhir, dia berhenti dan menunduk sedikit, secukupnya untuk berkata, sudah selesai. Hening. Tak ada tepuk tangan. Aditya Mahesa tersenyum sinis, hendak bicara, tapi Sari Handayani melangkah ke tengah lantai dansa. Berikan aku satu lagu, katanya datar. Waltz nomor 2, Shostakovich. Musik dimainkan. Gerakannya sempurna, setiap posisi presisi, khas mantan juri nasional tari klasik. Para tamu bertepuk tangan, bukan karena tersentuh, melainkan karena sopan santun terhadap tuan rumah. Usai menari, Sari Handayani menatap suaminya. Sudah cukup? Aditya Mahesa mengangkat alis, bingung menentukan arti kata cukup. Ia menoleh ke Alia, kau sudah menari, istriku juga sudah. Jadi siapa pemenangnya? Alia Pramesti tidak menjawab, tapi suara lain terdengar. Pemenangnya adalah para penonton, kata Pak Darmawan lantang. Karena mereka menyaksikan keindahan sejati. Yang kalah adalah mereka yang percaya hanya uang yang membuat seseorang layak dihormati. Suasana mendidih. Kamera mulai merekam, wartawan lepas mengangkat kamera, seorang tamu wanita terkenal di media menyalakan siaran langsung dengan suara bergetar penuh semangat. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan salah satu momen paling legendaris dalam sejarah pesta kalangan superkaya. Aditya Mahesa marah, memerintahkan agar siaran dihentikan, tapi terlambat, klip itu sudah tersebar. Alia Pramesti menuruni panggung, menuju area belakang tempat troli makanan disusun. Ia melepas celemek, melipatnya rapi, lalu meletakkannya di troli. Saat berdiri, Rizky Mahendra sudah di sana, menatapnya dengan rasa bersalah. Aku minta maaf atas ayahku. Alia menggeleng, kamu tidak perlu meminta maaf atas apa yang bukan kesalahanmu. Tapi aku diam saja, balasnya. Aku takut pada ayahku, pada perusahaan, pada posisiku. Alia menatapnya lurus, kau boleh takut, tapi kalau ingin tumbuh, jangan biarkan rasa takut menentukan siapa dirimu. Lampu belakang aula mulai padam, tamu-tamu keluar dalam kebingungan antara kagum dan canggung.
Tak tahu apakah harus menyebarkan video atau menyimpannya sebagai rahasia. Di luar, hujan rintik mulai turun. Pak Darmawan berlari mengejarnya sambil memayungi dengan payung tua. Alia, kamu akan terseret media lagi. Sudah siap? Ia tak menoleh, hanya berkata cukup keras untuk terdengar, aku tidak menari untuk terkenal lagi. Aku menari agar orang-orang seperti aku tahu, kita tidak butuh izin siapapun untuk berdiri di panggung. Kilat membelah langit Jakarta, malam itu kota tenggelam dalam hujan, tapi mata seorang perempuan yang pernah jatuh kini berkilau seperti api. Dan di ratusan ponsel yang baru saja mengunggah video itu, gelombang pertama mulai menggelegar. Nama yang dulu dilupakan, Alia Pramesti, gadis yang dulu membuat dunia menangis dengan satu tarian, kini kembali. Tapi kali ini dia tidak menari untuk tepuk tangan, melainkan agar tak seorang pun seperti dirinya diinjak lagi. Pagi berikutnya, media sosial meledak. Dari Facebook hingga TikTok, dari forum bait sampai grup elit tertutup, seluruh Indonesia hanya membicarakan satu hal, kisah Alia Pramesti, petugas kebersihan yang mengubah pesta miliarder menjadi panggung martabat manusia. Seluruh dunia maya dipenuhi potongan video pesta semalam. Judul-judul berita terpampang di halaman utama portal daring. Petugas kebersihan menari waltz, membuat miliarder terdiam. Siapa Alia Pramesti? Gadis petugas kebersihan yang mengguncang kalangan elit. Misteri penari malaikat di Gala Amal Pramesti Group. Tak seorang pun lagi peduli pada lelang amal atau hadiah perjalanan ke Maladewa kelas bisnis. Yang mereka ingat hanyalah sorot mata tenang seorang perempuan berseragam lusuh berdiri di tengah kemewahan tanpa pernah gentar. Di kantor pusat Pramesti Group, suasana berat seperti timbal. Aditya Mahesa duduk di belakang meja kayu jati besar, menggenggam ponsel dengan wajah menegang. Setiap beberapa detik, telepon bergetar, notifikasi dari mitra, media, departemen hukum, bahkan teman-teman lamanya di dunia bisnis. Apa-apaan ini? Suaranya menggelegar menatap asistennya, Bima Saputra, pegawai baru setahun. Tuan, video itu sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dan trending nomor 1 selama 12 jam. Media menuntut pernyataan resmi. Mitra besar seperti Miratage Singapura juga mengirim email menanyakan apakah ini melanggar etika perusahaan. Konyol? Aditya menghantam meja. Bagaimana bisa video itu bocor dari hotel? Sepertinya bukan satu orang, Pak. Ada 12 sumber berbeda yang merekam dan mengunggah hampir bersamaan. Sebagian tamu, sebagian staf. Kami tak bisa kendalikan lagi. Napas Aditya Mahesa berat. Di depan layar, artikel dari jurnalis independen bertajuk, Gala Amal berubah jadi ajang penghinaan pekerja kecil. Di kolom komentar ribuan orang mengecam, masih ada diskriminasi kelas di zaman sekarang, penari itu lebih hebat dari semua penari profesional. Dia pantas mendapat lebih dari 1000 permintaan maaf. Pramesti Group sebaiknya introspeksi. Dalam ruang rapat direksi, ketegangan memuncak. Sari Handayani duduk bersilang kaki dengan iPad di tangan, wajah dingin tapi tangan bergetar halus. Ia melirik suaminya, masalah sudah terjadi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menenangkan media dan minta maaf. Entah bercanda atau tidak, tetap harus ada sikap resmi. Minta maaf? Aku tidak salah. Itu hanya lelucon. Dia tidak dipaksa, bentak Aditya. Kepala bagian hukum membuka catatan. Tuan, dalam video itu jelas terdengar kalimat Anda, kalau dia bisa menari tepat irama, aku akan menikahkan anakku dengannya. Dunia tidak akan melihat itu sebagai lelucon. Aditya Mahesa menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya ia merasa asing di ruang rapatnya sendiri. Sementara itu, di sebuah rusun kecil kawasan Pasar Minggu, Alia Pramesti duduk di lantai. Di depannya ponsel tua terus bergetar. Pesan, panggilan, undangan wawancara, tawaran kerjasama, semua datang seperti banjir. Ia bingung harus memulai dari mana. Di luar hujan rintik, di dalam dadanya badai bergemuruh. Pintu diketuk pelan. Sepupunya, Mira Lestari, masuk membawa semangkuk mie rebus. Kak, makan dulu. Semalaman kakak nggak tidur, pagi juga belum makan. Alia menggeleng, matanya tak lepas dari layar tempat video itu terus berputar di halaman fanpage besar. Mira duduk di sampingnya, terdiam sejenak lalu berbisik, kakak nyesel nggak? Karena naik ke panggung semalam. Alia Pramesti tak langsung menjawab. Beberapa detik hening, lalu suaranya pelan, aku sudah menyesal 10 tahun karena jatuh dari panggung dan diam. Tapi kali ini, tidak. Mira Lestari mengangguk, matanya berkaca. Dulu waktu kecil aku pikir kakak itu pahlawan super. Sekarang aku tahu,
kakak memang pahlawan, cuma dengan cara yang berbeda. Di luar, hujan terus turun membasahi Jakarta. Tapi di dalam kamar sempit itu, ada satu hal yang sedang tumbuh. Keberanian untuk tidak lagi bersembunyi. Suara motor menderu di luar jendela. Di kamar kecilnya, Alia Pramesti membuka lemari kayu tua dan mengeluarkan sebuah kotak kaleng berdebu. Di dalamnya tersimpan medali, sertifikat, dan foto usang dirinya di usia 16 tahun berdiri di panggung Berlin, memegang bunga sambil menangis. Aku tidak berniat kembali menjadi penari, ucapnya pelan, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menginjak apa yang dulu kucintai. Sore itu, Alia menerima undangan wawancara langsung pertamanya di acara talk show terkenal Geo Kahwat, versi lokal, Sudut Tersembunyi. Pembawa acara, Dewi Rahayu, membuka percakapan dengan nada lembut, "Kamu tahu tidak, kamu baru saja menyentuh hati jutaan orang?" Alia Pramesti tersenyum tipis, "Aku hanya menari." Kalau hati mereka bergetar, mungkin karena mereka juga pernah dibungkam seperti aku. Usai tayang, video wawancara itu viral luar biasa. Netizen menjulukinya penari yang membangunkan nurani, perempuan tahun ini, tokoh dongeng yang hidup di dunia nyata. Malamnya, Rizky Mahendra berdiri di balkon penthouse, menatap jalanan Jakarta yang padat. Di tangannya, layar ponsel menampilkan wajah Alia yang duduk tenang di hadapan Dewi Rahayu. Tatapannya damai tapi dalam. Ia bergumam, "Mungkin baru kali ini aku sadar betapa sempitnya dunia yang kutinggali. Dunia penuh aturan tak terlihat, ketakutan, dan kepalsuan bagi kaum terpilih." Ia tahu sudah waktunya keluar dari zona nyaman, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menemui Alia Pramesti. Bukan sebagai putra Aditya Mahesa, melainkan sebagai seseorang yang berutang terima kasih, permintaan maaf, dan mungkin sebuah awal baru. Ia belum tahu perjalanan itu akan membuka pintu menuju kebenaran yang tak hanya bercahaya, tapi juga melukai, dan bahwa yang paling terluka belum tentu yang bersalah. Pagi di villa keluarga Mahesa biasanya dimulai dengan aroma kopi dan derap sepatu hak tinggi di lantai marmer. Segalanya teratur sempurna. Para pembantu berseragam rapi, taman dipangkas presisi, meja makan selalu tersaji 3 jenis selai impor. Tapi hari itu udara berat, sunyi menekan. Aditya Mahesa duduk di meja makan, kopi di cangkir sudah dingin, pandangannya kosong. Di sisi jendela, Sari Handayani berdiri dengan ponsel di tangan, matanya tak lepas dari layar penuh laporan media. Opini publik belum reda, sebagian pemegang saham menuntut peninjauan reputasi manajemen, pesanan dari mitra Jepang ditangguhkan. Keheningan pecah saat Rizky Mahendra masuk, membawa setumpuk berkas. Ia tidak memakai jas atau dasi, rambutnya dibiarkan jatuh santai, tampak berbeda dari biasanya. "Kau kemana pagi-pagi begini?" Suara Aditya tajam. "Aku baru menyerahkan surat pengunduran diri." Kalimat itu memecah keheningan seperti pisau. Aditya Mahesa berdiri terkejut. "Apa? Kau gila? Mengundurkan diri demi seorang petugas kebersihan? Demi satu lelucon? Satu tarian?" Rizky menatap ayahnya lurus untuk pertama kali. "Ayah tahu berapa banyak orang yang menonton video itu dan menangis? Mereka bilang mereka melihat diri mereka di dalam dirinya. Tapi ayah?" Ayah tertawa. Ayah menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan. Ayah tidak salah karena bercanda, ayah salah karena tidak tahu kapan harus diam. Sari Handayani melangkah mendekat, suaranya tenang namun mengandung tekanan. "Rizky, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau pewaris perusahaan ini." Rizky Mahendra menarik napas, matanya mantap. "Aku tidak yakin ingin mewarisi kerajaan yang membusuk dari dalam." "Kau mengkhianati keluarga," seru ibunya dengan nada tajam. Ia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan tapi tegas, "Tidak, aku, yang sedang mempertahankan satu-satunya hal yang mulai hilang dari keluarga ini, hati nurani." Rizky Mahendra berbalik, meninggalkan dua sosok berkuasa itu berdiri di ruangan putih bersih, dikelilingi oleh kebenaran yang tak bisa disangkal. Tahta yang mereka bangun mulai retak dari dalam. Di kawasan Depok, Alia Pramesti melangkah ke sebuah studio tari kecil di gang sempit. Papan kayu tua di depan masih bertuliskan Sanggar Seni Langkah Muda, tempat tumbuhnya mimpi. Tempat itu dulu adalah rumah keduanya sebelum segalanya runtuh. Di dalam, cermin berdebu, lantai kayu kusam, tapi udara masih menyimpan aroma bedak dan keringat impian lama. Pak Darmawan sudah menunggu, membawa kotak kardus kecil. "Masih ingat tempat ini?" tanya beliau. Alia mengangguk tersenyum. "Bagaimana bisa lupa? Paman sudah menyimpan ini 10 tahun." Ia membuka kotak itu, sepasang sepatu balet kulit warna merah muda, kini menguning tapi masih utuh.
Di atasnya selembar kertas lipat, tulisan tangan Alia remaja, untuk hari aku kembali. Ia menggenggam sepatu itu, hatinya bergetar. 10 tahun, satu lingkaran penuh, dari cahaya panggung ke ruang teknik dingin, dari ranjang rumah sakit ke salon kecil, ke rumah kontrakan, hingga aula malam itu. Setiap langkah adalah nada rendah yang kini mencapai puncak. Pak Darmawan berkata pelan, saatnya kamu kembali. Bukan hanya menari, tapi menyalakan api bagi anak-anak yang tak terlihat. Kamu tidak harus sendirian. Ia menyerahkan proposal bertuliskan beasiswa Alia Pramesti, pendidikan seni untuk anak kurang mampu. Kami sudah menggalang lebih dari 100 juta rupiah dari komunitas yang mencintaimu. Alia menatap haru, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu bicara, cukup menari dan mengajar. Sisanya biar kami urus. Malam itu, di kafe buku tenang kawasan Kemang, Rizky Mahendra datang, Alia sudah duduk menunggu. Aroma kopi dan lampu kuning lembut membuat suasana hangat. Mereka duduk berhadapan di antara rak buku dan musik lembut. Terima kasih sudah datang, kata Rizky tulus. Terima kasih sudah berhenti kerja, jawab Alia, setengah bercanda. Mereka tertawa, jarak di antara mereka terasa hilang. Lalu apa rencanamu? Tanya Rizky. Aku akan membuka kelas tari untuk anak-anak yang tak mampu. Aku ingin mereka tahu seni bukan milik orang kaya saja. Rizky mengangguk, matanya berbinar, kalau begitu biarkan aku jadi penyumbang pertama. Tidak perlu, aku tidak ingin kau melakukannya karena rasa bersalah. Bukan, aku melakukannya karena kamu benar. Mereka terdiam sesaat, lalu Alia berbisik, ada satu hal yang masih ingin kutanya. Saat aku menari malam itu, apa yang kamu pikirkan? Rizky Mahendra menatapnya dalam. Aku berpikir, jika satu tarian bisa membuat orang terdiam, maka itu bukan sekadar tarian, itu kebenaran. Dan aku ingin hidup di dalam kebenaran, bukan di balik sandiwara. Di luar, hujan mulai turun, tapi di bawah atap kafe itu, dua jiwa yang saling memahami menemukan cahaya kecil, keyakinan dan kebaikan. Tak ada yang tahu, kisah mereka baru saja dimulai. Retakan dalam menara gading terus meluas, dan angin perubahan pertama datang dari seorang perempuan yang dulu berdiri diam dengan celemek di tangannya, kini berjalan tegak menatap ke depan. Jakarta di awal musim kemarau, panas menyengat membakar jalanan. Siang hari membuat orang enggan keluar rumah, tapi di ruang rapat dingin Pramesti Group, pertempuran sengit tengah terjadi, bukan antar departemen, melainkan antara pria yang kehilangan kekuasaan dan putranya yang kini menjadi duri di matanya. Aditya Mahesa menghantam meja marmer dengan keras. Rizky Mahendra meletakkan berkas di meja, suaranya tajam menahan emosi. Apa yang ayah mau? Aku sudah keluar dari perusahaan, dan sekarang ayah marah karena aku mendukung perempuan itu? Apa ayah pikir aku sedang memerangi orang tuaku sendiri? Ia duduk berhadapan tanpa gentar, matanya kini jernih dan teguh, bukan lagi anak muda bingung yang mudah diatur. Aku tidak memerangi ayah. Aku hanya melakukan hal yang benar. Benar? Apa yang kau sebut benar? Perempuan itu cuma pencari sensasi, haus ketenaran, menari sedikit lalu menangis di media sosial dan tiba-tiba dielu-elukan seluruh negeri, bentak Aditya Mahesa. Ayah bahkan tidak pernah mencoba memahami dia. Aku tidak perlu memahami siapapun. Aku menjalankan kerajaan bisnis. Dan karena ayah berpikir begitu, kerajaan itu kini membusuk dari dalam. Ruangan membeku. Aditya berdiri, menekan kedua tangannya ke meja marmer, suaranya bergemuruh, keluar dari sini sebelum aku lupa kau itu anakku. Rizky tidak membalas. Ia mengemasi berkasnya, menunduk sopan, lalu berbalik menuju pintu. Namun sebelum pergi, ia berhenti dan berkata, ayah sebaiknya menonton rekaman tahun 2013, rekaman asli kecelakaan panggung di Berlin. Seseorang masih menyimpannya. Aditya Mahesa tertegun. Apa maksudmu? Kalau ayah benar-benar ingin menjaga nama keluarga, mulailah dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Pintu ruang rapat tertutup keras. Aditya jatuh duduk, tangannya bergetar. Nama Alia Pramesti bergaung di kepalanya seperti vonis yang tak henti menggema. Sore itu, di warung teh kecil belakang Pasar Tanah Abang, Alia Pramesti duduk bersama Pak Darmawan dan dua jurnalis dari media investigasi ternama. Di atas meja tergeletak sebuah flash disk kecil yang disimpan Pak Darmawan selama lebih dari 10 tahun. Kamu yakin? Tanyanya lirih. Kalau ini dipublikasikan, tak ada jalan kembali. Alia mengangguk, aku tidak ingin balas dendam.
Aku hanya ingin kebenaran terdengar. Salah satu jurnalis, Rina Nugraheni, menyalakan laptop, mencolokkan USB, lalu memutar rekaman. Layar menampilkan video buram dari panggung besar. Alia berusia 16 tahun, tengah latihan dengan tim penari internasional. Suara di balik layar terdengar kacau, tapi masih jelas teriakan manajer panggung asal Indonesia, memerintah agar kabel segera dipindahkan. 1 menit kemudian, sorot lampu menyala terlalu cepat saat para penari melangkah. Tiba-tiba teriakan melengking, tubuh mungil Alia Pramesti tergelincir dan menghantam rangka lampu besi. Layar menjadi hitam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada laporan resmi di media saat itu. Pers hanya menulis kesalahan teknis, dan nama Alia Pramesti lenyap dari semua pemberitaan. Ada perintah sensor, ujar Rina, dikirim oleh pihak ketiga, perwakilan PR dari sponsor utama acara, yaitu Pramesti Group. Alia mengepalkan tangan, aku dulu berpikir mereka menolongku, membayar biaya rumah sakit, ternyata mereka hanya membungkamku. Pak Darmawan menatapnya dengan mata basah, kami dulu tak berdaya. Tapi sekarang tidak lagi. Keesokan harinya, seluruh media nasional memuat berita utama, kebenaran di balik kecelakaan penari Alia Pramesti, konspirasi yang tersembunyi. Video asli dipublikasikan bersama laporan investigatif. Dunia maya meledak. Ribuan komentar membanjiri, dia korban sistem, bakatnya dimusnahkan karena kekuasaan, sekarang keadilan harus ditegakkan. Potongan kisah hidupnya tersambung menjadi satu gambaran, seorang talenta yang dikorbankan, seorang korban yang dihapus, dan sebuah lelucon yang berubah menjadi tragedi. Dalam siaran langsung televisi nasional, pembawa acara bertanya, kalau saat itu mereka tidak membungkammu, apa hidupmu akan berbeda? Alia Pramesti tersenyum, matanya bersinar, mungkin aku akan terkenal. Mungkin aku akan menari di teater besar. Tapi aku tidak akan belajar tentang keteguhan hati, dan aku tidak akan bertemu orang-orang kecil namun berhati besar yang menolongku bertahan, 10 tahun terakhir. Aku tidak menyesal, ujar Alia Pramesti dalam wawancara itu, aku hanya ingin keadilan, bukan untukku, tapi untuk semua orang yang pernah dikubur hidup-hidup seperti aku. Malam itu, Rizky Mahendra duduk sendirian di atap apartemen kecil di Jakarta Selatan, menatap jauh ke lautan lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang terbalik. Ponselnya bergetar, pesan dari ibunya, ayahmu di kamar. Dia belum bicara sejak sore. Mungkin sedang berpikir. Rizky menghela napas. Ia tidak ingin ayahnya hancur, hanya ingin dia mengerti. Karena tanpa itu, semua yang mereka bangun hanyalah istana pasir di tepi badai. Ia membuka laptop dan mulai menulis email. Besok aku akan mengadakan peluncuran resmi program beasiswa Alia Pramesti di Pusat Seni Lama, Depok. Aku tidak mengundang ayah sebagai ketua atau sebagai ayahku, tapi sebagai seorang manusia yang mau mendengar. Anakmu, Rizky. Ia menekan, kirim, bersandar ke dinding. Di kejauhan, klakson malam bergema, seperti bisikan kota yang tak pernah tidur, juga seperti hati manusia yang terus terjaga ketika kebenaran mulai menyala. Besok tirai terakhir akan terangkat, dan panggung akan menjadi milik mereka yang berani menghadapi kenyataan. Pagi bulan Oktober itu, udara Jakarta terasa lembut, tidak sepanas biasanya. Angin berhembus ringan di antara pepohonan di halaman Sanggar Seni Langkah Muda, tempat upacara peluncuran beasiswa Alia Pramesti akan digelar. Di depan gerbang, kerumunan terus bertambah. Anak-anak rambut kusut, bertelanjang kaki datang dari Tambora dan Tanah Abang. Ibu-ibu membawa tas kain besar. Para mantan petugas kebersihan dan sopir ojek berdesakan ingin melihat sosok perempuan yang menari hingga mengguncang seluruh negeri. Panggung kecil berdiri sederhana, tanpa layar LED, tanpa sorotan mewah, hanya latar kain bertuliskan, beasiswa Alia Pramesti, tempat mimpi dimulai kembali. Dari balik tirai, Alia mengenakan gaun putih polos, rambut diikat tinggi, wajah tanpa rias berlebihan, hanya mata tenang bagai danau setelah badai. Ia menarik napas panjang, melangkah keluar. Tepuk tangan menggema, bukan tepuk tangan formal acara gala, tapi tepuk tangan tulus dari hati orang-orang kecil yang pernah berdiri di bawah panggung. Hari ini mereka berdiri untuk seseorang yang berani melangkah ke cahaya. Alia Pramesti memegang mikrofon, suaranya rendah tapi tegas, hari ini aku tidak berdiri sebagai artis, bukan juga korban. Aku hanya seorang yang pernah terjatuh dari mimpi, tapi tidak pernah kehilangan keyakinan. Ia menatap barisan anak-anak di depan panggung, mata mereka berbinar penuh harap. Aku ingin anak-anak seperti diriku dulu bisa belajar menari, bukan untuk terkenal, tapi untuk belajar bangkit setelah jatuh, untuk tahu bahwa mereka pantas berdiri di atas panggung, siapapun orang tuanya, dari manapun asalnya.
Tepuk tangan. Bercampur isak kecil. Alia melanjutkan, aku pernah mengira hidupku terkubur oleh kecelakaan. Tapi sebenarnya seseorang hanya bisa benar-benar terkubur ketika berhenti percaya pada dirinya sendiri. Dan aku tidak ingin siapapun merasakan hal itu lagi. Setelah pidato, ia turun dari panggung dan menghampiri barisan anak-anak penerima beasiswa pertama. Ia berlutut di depan seorang gadis kecil berusia 8 tahun dengan mata jernih seperti danau musim gugur. Namamu siapa? Tanyanya lembut. Lina, Bu. Aku ingin belajar menari seperti ibu, jawabnya pelan tapi mantap. Alia tersenyum, mulai besok, aku gurumu, ya? Si kecil mengangguk gembira. Saat itu seluruh aula mendadak hening, bukan karena upacara, tapi karena sosok seorang pria yang baru saja melangkah masuk lewat gerbang utama. Aditya Mahesa. Orang-orang mengenalinya seketika. Ia tidak datang dengan jas mahal, tanpa pengawal, tanpa kamera media, tapi aura kekuasaannya tetap tak bisa disembunyikan. Yang hilang tetap tinggal di dalam dada Alia Pramesti. Sebuah ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh tepuk tangan, penghargaan, atau sorotan kamera. Malam itu, ketika Aditya Mahesa melangkah ke panggung Sanggar Langkah Muda, semua mata tertuju padanya. Wibawa lamanya masih terasa, namun langkahnya kali ini tidak lagi sombong, perlahan, tenang, penuh penyesalan. Alia berdiri tegak, mata tenang seperti biasa. Orang-orang menahan napas, menunggu pertarungan, permintaan maaf, atau setidaknya satu gerakan tunduk dari pria yang dulu menertawakan penderitaan orang lain. Tapi tak seorang pun menduga bahwa Aditya hanya naik ke panggung, mengambil mikrofon, lalu berkata dengan suara berat, aku tidak datang sebagai ketua Pramesti Group, aku datang sebagai seorang ayah. Ia menoleh pada Rizky Mahendra yang berdiri diam di ujung aula. Anakku pernah berkata bahwa tak ada kerajaan yang bisa bertahan bila nuraninya telah busuk. Saat itu aku marah. Tapi kini aku tahu, dia benar. Ruangan terdiam, kamera wartawan bergetar, tapi Aditya tak peduli. Ia menatap Alia, suaranya serak, aku salah. Salah karena meremehkan luka orang lain. Salah karena berpikir uang bisa menghapus rasa sakit. Dan lebih salah lagi karena mengira aku berhak menjadikan mimpi seseorang sebagai bahan lelucon hanya karena aku berdiri lebih tinggi. Angin sore berhembus melalui jendela, membawa keheningan penuh makna. Aku tidak berharap ampunan, lanjutnya, tapi aku ingin memperbaiki apa yang telah kurusak. Ia meletakkan satu map di atas podium. Aku menyumbangkan dana untuk 100 beasiswa pertama program Alia Pramesti. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan komitmen untuk memulai kembali. Tepuk tangan bergema, bukan karena semuanya memaafkan, tapi karena mereka tahu, seseorang yang berani mengakui kesalahannya sudah melangkah ke arah cahaya. Alia maju, mengambil map itu. Ia tidak menangis, tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk pelan, berkata lirih, tak ada yang bisa mulai lagi bila terus menyangkal masa lalu. Tapi bila kita mengingat dan berani memperbaikinya, maka bisa. Malamnya, ketika aula telah kosong, Alia tetap tinggal, membantu anak-anak membersihkan ruang latihan. Lampu padam sebagian, hanya sisa cahaya lembut dari lorong. Rizky datang membawa 2 gelas teh susu, senyum di bibirnya. Untuk guru tari dan sponsor baru, ujarnya. Alia menerimanya, menyesap perlahan. Mereka duduk di bangku kayu, menatap deretan sepatu tari tergantung di dinding. Aku tak mengira ayah akan datang, kata Rizky pelan. Aku juga, jawab Alia. Tapi aku bersyukur dia datang. Rizky menatapnya, kau pikir, setelah semua ini, kita bisa memulai sesuatu yang baru? Alia berpaling, menatapnya lama, lalu tersenyum, dulu aku pikir hal-hal indah hanya untuk orang beruntung. Sekarang aku tahu, siapapun yang tidak menyerah pada dirinya sendiri juga pantas memilikinya. Rizky tersenyum kembali, tanpa kata. Di luar, lampu kota berkilau, tapi di ruang kecil itu, di antara aroma pel lantai dan tawa anak-anak, cahaya lain sedang tumbuh, cahaya yang tidak datang dari panggung, melainkan dari hati yang pernah terluka dan kini belajar mencintai lagi. Sebuah tarian mungkin berakhir di tepuk tangan, tapi kehidupan baru dimulai saat seseorang berani menarik keluar dari kegelapan. Dan Alia Pramesti telah melakukannya, bukan dengan sepatu balet, tapi dengan hatinya sendiri. Malam Jakarta setelah hujan terasa lembab dan dingin. Alia duduk diam di dekat jendela apartemen kecilnya di Depok, menatap tetes air hujan yang meluncur di kaca seperti aliran pikirannya yang tak berhenti. Lampu jalan kekuningan memantul di wajahnya yang teduh tapi sendu.
Sejak peluncuran beasiswa, hidupnya berubah cepat. Televisi, media, internet, semua menyebut namanya. Orang memujinya sebagai simbol keteguhan, api inspirasi. Tapi di dalam dirinya, justru tumbuh kekosongan. Seolah setelah semua keadilan ditegakkan, ada bagian dari dirinya yang tetap hilang, tak tergantikan. Kepalanya tersenyum tipis. "Apa yang ingin kamu katakan, Rizky?" tanyanya lembut. Pria itu melangkah perlahan ke tengah ruangan, di tangannya sebuah kotak musik tua yang masih memutar melodi lembut dari masa lalu. "Aku hanya ingin bilang," katanya pelan, "aku belum pernah melihat seseorang menari dengan begitu bebas, tanpa musik, tanpa penonton, tapi penuh makna seperti malam ini." Alia Pramesti menatap bayangannya di cermin, tersenyum. "Mungkin karena aku akhirnya menari untuk diriku sendiri, bukan untuk dunia." Rizky mendekat, meletakkan kotak musik di lantai, bunyinya berputar pelan seperti detak jantung. "Kau tahu," ujarnya, "ayah datang menemuiku sore ini. Dia bilang dia tidak ingin jadi pria yang kuat lagi, tapi pria yang benar." Alia menghela napas, menatap ke lantai kayu yang memantulkan cahaya kekuningan. "Mungkin kita semua sedang belajar hal yang sama, bahwa kekuatan bukan berarti tak bisa menangis." Mereka terdiam, hanya suara kotak musik dan gemericik hujan di luar jendela. Di sudut ruangan, cermin memantulkan bayangan dua orang yang dulu datang dari dua THG berbeda. Seorang anak konglomerat dan seorang perempuan yang bangkit dari trotoar kehidupan. Kini, keduanya berdiri di Nisama, di tengah ruang tari sederhana di Sanggar Seni Langkah Muda, di mana segalanya bermula. Rizky berkata pelan, "Besok aku akan bantu Pak Darmawan mengurus dokumen lanjutan untuk beasiswa Alia Pramesti. Aku ingin memastikan semua anak itu punya kesempatan seperti yang kau berikan." Alia tersenyum, "Terima kasih, tapi mereka tidak butuh aku, mereka butuh seseorang yang percaya pada mereka. Dan kamu baru saja melakukannya." Rizky menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang hangat. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi di antara napas dan detak waktu, sesuatu tumbuh, bukan cinta yang terburu-buru, melainkan pengertian yang lahir dari luka yang sama. Lampu ruangan perlahan padam, hanya menyisakan pantulan lembut dari cermin dan bayangan Alia Pramesti yang masih menari. Kali ini bukan untuk membuktikan, tapi untuk hidup. Di luar, hujan berhenti, dan Jakarta berkilau dalam sinar lampu malam. Di bintang yang tak terlihat, mungkin ada seseorang sedang menepuk tangan, bukan penonton, tapi masa lalu yang akhirnya bisa tenang. Membungkuk sedikit, menatap nisan itu seolah menatap wajah ibunya sendiri. "Ibu, aku sudah bisa hidup," bisiknya pelan. "Aku sudah keluar dari sumur gelap yang dulu ibu takutkan." Ia menutup matanya, membiarkan angin pagi Jakarta yang lembut menyapu wajahnya. "Aku tak lagi takut jatuh, Bu. Karena setiap kali aku jatuh, aku tahu cara berdiri lagi." Ia tersenyum, meski matanya basah. Di sisi makam, bunga krisan putih bergetar perlahan ditiup angin, seperti tangan sang ibu yang menepuk lembut bahu anaknya. Saat Alia Pramesti bangkit berdiri, sinar matahari pagi menembus SNG tipis, menyalakan bayangannya di tanah basah, bayangan seorang perempuan yang tak lagi dikejar masa lalu, tapi menuntun masa depan. Ia menatap putri biru muda, berbisik, "Terima kasih, Bu Siti Amalia, aku sudah pulang." Di kejauhan, lonceng gereja berdentang, bercampur suara azan dari surau kecil, nada-nada yang berbeda tapi menyatu, seperti perjalanan hidupnya, luka dan harapan, kehilangan dan kebangkitan. Alia berjalan perlahan keluar area pemakaman, membawa dalam langkahnya seluruh kisah yang kini tak lagi berat, melainkan ringan seperti tarian yang telah menemukan ritmenya. Di tangannya, gantungan kunci berbentuk boneka balerina bergoyang, mengingatkannya bahwa setiap putaran dalam hidup, bahkan yang paling menyakitkan, pada akhirnya juga adalah bagian dari sebuah tarian. Alia Pramesti menatap layar ponsel dengan wajah pucat. "Mbak, kamu harus lihat ini sekarang," ujar Mira Lestari sambil menyerahkan ponselnya. Di layar, sebuah video buram tersebar cepat di media sosial, rekaman diam-diam dari belakang panggung saat pertunjukan minggu lalu. Suara seorang wanita terdengar jelas, ibu dari salah satu murid di Sanggar Seni Langkah Muda, bernada tinggi dan penuh hinaan. Dia pikir dirinya hebat, padahal dulu cuma penari bar malam, kecelakaan karena terlibat mafia luar negeri. Seni apanya? Alia menggenggam ponsel itu erat, tangannya gemetar. Wajah orang yang berbicara tak terlihat, tapi potongan suara itu disebar luas dengan judul sensasional. Kebenaran tentang guru inspiratif, masa lalu kelam terbongkar. Keringat dingin menetes di punggungnya meski ruangan ber-AC. Rizky Mahendra menatapnya cemas, menepuk pundaknya,
Aku pikir sebaiknya kamu nonaktifkan dulu fanpage utama dan hentikan pendaftaran siswa sementara sampai semua tenang. Alia berdiri, menatap keluar jendela. Hujan masih deras, angin meraung di luar. Ia pernah mengira dirinya cukup kuat menghadapi prasangka, tapi opini publik tak pernah adil pada orang yang pernah jatuh. Dan meski yang tersebar itu bohong, orang selalu lebih suka percaya pada sisi terburuknya. Keesokan paginya, rapat pengurus diadakan dalam suasana tegang. Pak Darmawan, mentor lama sekaligus penasihat utama Sanggar, mengetuk meja pelan. Alia, aku percaya padamu, aku tahu kamu kuat. Tapi Sanggar ini bukan hanya milikmu. Ada puluhan anak belajar di sini, ada guru-guru, ada orang tua murid. Kita harus pikirkan semuanya. Seorang guru muda menimpali dengan suara gemetar, saya baru dapat pesan dari 2 orang tua murid yang ingin menarik anaknya. Mereka bilang tak mau anak mereka diajar oleh orang dengan masa lalu tak jelas. Ruangan mendadak senyap. Alia memejamkan mata, menarik napas panjang lalu membuka mata dengan tatapan mantap. Kalau begitu biar saya hadapi. Tidak akan bersembunyi, tidak menyangkal. Saya akan bicara semuanya, sekali untuk selamanya, supaya tak ada lagi yang bisa memakai masa lalu saya sebagai pisau di leher saya. 2 hari kemudian, dalam siaran langsung resmi di kanal Sanggar Seni Langkah Muda, Alia tampil dalam ruangan sederhana, studio latihan kosong, cahaya lampu lembut, tanpa efek, tanpa musik. Selamat sore semuanya, ia membuka dengan suara tenang. Nama saya Alia Pramesti. Saya pernah menjadi penari profesional, pernah menjadi korban kecelakaan panggung di Berlin. Dan saya juga pernah tersesat, pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di beberapa tempat hiburan malam. Alia Pramesti menatap kamera dengan mata yang bergetar namun penuh ketegasan. Saya pernah menari di panggung kecil, bahkan di bar, ucapnya pelan. Bukan karena saya mencintai lampu merah, tapi karena saat itu saya butuh uang untuk hidup, untuk berobat, untuk bertahan. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke lensa. Tak ada yang lahir sudah kuat, dan tak seorang pun bisa melintasi lumpur tanpa terkena kotoran. Tapi yang penting bukan seberapa jauh kita pernah jatuh, melainkan bagaimana kita berdiri kembali. Ia menunduk ringan. Jika masa lalu saya membuat seseorang tak ingin percaya, saya tak menyalahkan. Tapi tolong lihat anak-anak di Sanggar ini, lihat apa yang kami lakukan, dan tanyakan lagi, apakah masa lalu yang tak sempurna berarti kehilangan nilai dari masa kini yang tulus? Dalam kurang dari 2 jam, klip itu menyebar di semua platform, komentar positif membanjiri, orang-orang membagikan ulang pidatonya dengan tagar penuh dukungan. Malam itu, ketika Sanggar Seni Langkah Muda sudah sepi, Alia seorang diri mengepel lantai seperti kebiasaannya dulu. Tangannya menyapu permukaan kayu dingin, tapi hatinya terasa hangat. Pintu tiba-tiba terbuka, Aditya Mahesa berdiri di sana. Kamu baru saja menciptakan revolusi kecil, katanya sambil meletakkan kantong berisi gorengan hangat di meja. Aku bawakan sebagai ucapan selamat. Alia tersenyum lembut. Dulu saya pikir hidup baik-baik akan melindungi saya dari kritik, tapi sekarang saya tahu, hidup baik-baik berarti siap menerima pukulan pertama. Aditya mengangguk, menatap ruang latihan yang remang. Kamu tahu, akhir-akhir ini aku juga dikritik. Para pemegang saham bilang aku mempermalukan keluarga karena dulu memaksa anakku menikah dengan pembantu. Tapi aku tak pernah merasa lebih bangga dari sekarang. Alia terdiam, menatapnya, di mata pria itu tak lagi ada jarak, hanya pengakuan yang tulus. Saya tak ingin siapapun malu akan masa lalunya, katanya pelan. Saya hanya ingin anak-anak miskin tahu bahwa kemiskinan bukan hukuman mati. Aditya berdiri, mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini donasi pribadi. Tidak atas nama siapapun. Hanya dari seorang ayah, seorang yang pernah salah, yang ingin memperbaiki. Alia menerima dengan kedua tangan, menunduk. Terima kasih, Pak. Karena masih sempat membuka hati. Malam semakin larut, hujan reda. Angin lembut mengalir di antara gedung-gedung, membawa keheningan yang damai. Di ruang gelap itu, Alia menulis ulang brosur untuk kelas baru. Di sini kamu tidak perlu sempurna, cukup berani untuk bangkit. Angin berhembus lembut, ia mendongak menatap langit-langit. Tersenyum. Badai bisa datang lagi, tapi kini ia tahu, dirinya sendiri adalah atap paling kuat yang dimilikinya. Tak seorang pun bisa merobek keyakinan orang yang belajar berdiri dari luka-lukanya sendiri. Hari pembukaan cabang Sanggar Seni Makassar berlangsung di pagi cerah bulan Maret. Matahari kota pesisir itu tak terik,
justru hangat seperti pelukan. Seolah alam pun tersenyum kepada mereka yang pernah jatuh namun tetap menjaga kejernihan mata. Alia berdiri di depan pintu sanggar baru, memegang gunting bersama 3 murid kecil untuk memotong pita peresmian. Pita merah terbelah halus, suara tepuk tangan menggema, bukan riuh tapi menggetarkan. Ia menunduk, matanya basah. Tak seorang pun tahu betapa berat perjalanan menuju momen itu, antara menyerah dan melangkah. Dan kini, saat anak-anak dari tanah air sungai itu menari di lantai latihan untuk pertama kalinya, Alia melihat dirinya sendiri dalam mata polos mereka. Gugup, rapuh, tapi penuh semangat. Seusai acara, ia kembali ke ruang kerjanya. Di atas meja, sebuah amplop krem tanpa nama pengirim menunggu. Ia membukanya, tulisan tangan rapi di dalamnya berbunyi, "Nak, sayang, maafkan ibu karena tak bisa tinggal cukup lama untuk melihatmu berhasil. Tapi ibu selalu percaya kamu bisa terus melangkah. Kamu tak perlu kuat, cukup jadi dirimu sendiri. Jika kamu membaca surat ini, berarti kamu telah bertahan hidup, dan ibu bahagia sekali. Ibu mencintaimu." Alia Pramesti terisak. Surat itu adalah salinan dari halaman buku harian lama milik mendiang Bu Siti Amalia yang baru ditemukan oleh bibi bungsunya di gudang. Matanya basah, tapi senyum muncul lembut seperti bunga krisan putih yang dulu ditanam ibunya di teras rumah. Ketukan pintu pelan terdengar. Rizky Mahendra berdiri di ambang, membawa selembar tiket pesawat di tangan. "Aku punya kejutan untukmu," katanya. Alia menatap tiket itu, tujuannya ke tempat yang dulu menjadi titik terendah dalam hidupnya. "Ini, undangan atau ujian? Atau akhir dari segalanya?" tanya Alia pelan. Rizky tersenyum, "Terserah kamu ingin menyebutnya apa, mungkin awal yang baru." 3 minggu kemudian, Alia berdiri di belakang panggung Teater Nasional Jakarta, tempat yang dulu menyaksikan kejatuhannya lebih dari 10 tahun lalu. Tak ada rambut panjang yang diikat tinggi, tak ada riasan tebal. Hari itu, ia hanya tampil sebagai tamu dalam acara langkah yang tak pernah tumbang, rangkaian pertunjukan penghormatan bagi para penari yang pernah melewati badai hidup. Penonton di bawah tak tahu siapa dia, sampai musik dimulai, lampu menyorot panggung, dan Alia berjalan perlahan ke tengah lingkaran cahaya. Ia tak menari teknik, tak ada pirouette, tak ada grand jeté. Ia hanya melangkah, bernafas, merentangkan tangan seolah memeluk luka lamanya. Telapak kakinya yang telanjang seperti bercerita tentang perjalanan dari kehinaan di bar murahan hingga jatuh di panggung dingin, dari tatapan sinis dunia hingga cahaya harapan di kursi depan. Seorang wanita berambut pirang keperakan, Elena Kartika, direktur artistik teater itu, tak bisa melepaskan pandangan. Saat musik berhenti, Alia menunduk lama. Tak ada tepuk tangan. Hening. Hingga seorang gadis kecil berusia 8 tahun, Anika Muller, berdiri dari barisan depan dan naik ke panggung, menyerahkan setangkai mawar putih. Tepuk tangan pun mulai terdengar, pelan, lalu mengalun deras dan menggema di seluruh ruangan. Alia mengangkat wajah, air mata jatuh tapi senyum merekah. Tempat yang dulu mencuri segalanya kini memberinya kembali pelukan sejati. Sekembalinya ke Jakarta, hidup berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ia tak lagi dibebani mimpi buruk, tak lagi memaksakan diri untuk membuktikan nilai dirinya. Dalam rapat orang tua murid di Sanggar Seni Langkah Muda, ia duduk diam di barisan belakang. Di atas panggung, berdiri Bu Widiani, ibu dari salah satu murid yang dulu menyebarkan video fitnah tentangnya. "Dulu saya pikir anak saya butuh guru yang sempurna," katanya lantang, "tapi sekarang saya tahu, yang ia butuh adalah seseorang yang nyata." Dan Ibu Alia, dengan kejujurannya, telah mengajarkan pelajaran paling berharga. Ruangan penuh tepuk tangan. Bu Widiani menatap ke arah Alia, tanpa kata maaf, hanya sorot mata saling memahami. Alia tersenyum dan mengangguk pelan. Kadang, pengampunan tak lahir dari ucapan, tapi dari tatapan yang saling mengakui. Bulan Desember tiba, udara Jakarta mulai dingin. Malam terakhir tahun itu, suasana di Sanggar Seni Langkah Muda begitu tenang. Malam itu Sanggar Seni Langkah Muda mengadakan pertunjukan internal bertajuk Tarian Pengampunan. Panggungnya sederhana, cahaya lembut, dan Alia Pramesti tidak menari. Ia duduk di barisan depan, di antara Rizky Mahendra dan murid-murid kecilnya. Di atas panggung tampil para mantan siswa, anak-anak yang pernah disakiti, pernah putus sekolah, pernah tersesat di persimpangan hidup. Mereka menari dengan gerakan belum sempurna, langkah yang tak selalu seirama, namun mata mereka bersinar dan senyum mereka jujur. Alia melihat di sana bayangan dirinya dulu, bukan sebagai penari terkenal,
tapi sebagai gadis yang pernah menembus kegelapan dengan kaki berdarah dan hati yang tak mau menyerah. Ketika pertunjukan terakhir usai, semua berdiri. Tak ada kata, hanya tepuk tangan yang menggema, menembus malam, bergaung seperti detak jantung yang baru sembuh. Dalam satu malam sederhana lainnya, Alia berdiri di atap gedung sanggar, angin berhembus lembut. Rizky datang membawa sebuah kotak kecil. Ia menyerahkannya, di dalamnya ada tusuk rambut kayu yang diukir menyerupai sepasang sayap terbuka. "Aku pikir kamu butuh hadiah," katanya. "Agar kamu ingat bahwa kamu selalu bisa terbang, berapa kali pun sayapmu pernah patah." Alia menyematkan tusuk rambut itu, matanya bersinar. "Bukan untuk terbang menjauh," jawabnya pelan, "tapi untuk pulang." Rizky memeluknya, angin menari di sekitar mereka di ketinggian. Bintang-bintang berkelip seperti ikut menari dalam tarian pengampunan, tarian terindah, tersulit, tapi juga paling dalam dan abadi dalam kehidupan manusia. Kisah Alia bukan dongeng, itu adalah simfoni dari luka, dari keberanian untuk bangkit, dan akhirnya dari pilihan untuk terus hidup. Tidak sempurna, tapi utuh, karena pengampunan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri, selalu menjadi langkah tari paling indah dalam perjalanan menjadi manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Beritahu kami, dari mana kamu menonton cerita ini, dari Indonesia atau dari negeri lain. Setiap like, share, dan komentar darimu adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di kanal Kisah Manusia.